Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Belajar IPA pasti menyenangkan. Hari ini kita akan mempelajari masih di bab getaran, gelombang, bunyi, dan aplikasinya. Untuk kali ini yang akan kita kupas nanti yaitu tentang mekanisme mendengar pada manusia dan hewan serta manfaat dari getaran dan gelombang dalam teknologi. Seperti yang kalian perhatikan yang ada pada gambar bagian kanan, di mana ada sebuah perahu ya dan seekor kelelawar ya. Ini yang nanti akan kita kupas dalam video kali ini. Lebih jelasnya mengenai kedua tampilan gambar di samping kanan itu, maka akan kita kupas satu demi satu. Mari kita simak video sebelum berikut ini. Kalian mempelajari materi kali ini, kita panjatkan doa terlebih dahulu dengan niat ikhlas mencari ilmu supaya kalian nanti diberi tambahan ilmu dan diberi kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, kompetensi dasar masih tetap, yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Nah, pada 3 video sebelumnya, kita sudah mempelajari materi getaran, gelombang, dan bunyi. Untuk video kali ini, yang akan kita pelajari adalah sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Setelah kalian nanti menyimak video ini, kalian bisa menjelaskan mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Yang kedua yaitu bisa menjelaskan aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Kita kupas tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mekanisme mendengar pada manusia dan hewan. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama kita kupas lagi menjadi dua, yaitu nanti mekanisme mendengar pada manusia, kemudian yang kedua adalah mekanisme mendengar pada hewan. Kita pelajari terlebih dahulu mekanisme mendengar pada manusia. Sebelum kita mempelajari mekanisme mendengar pada manusia, kalian harus terlebih dahulu mengetahui anatomi telinga manusia. Jadi manusia itu memiliki indera pendengar yang di dalamnya terdiri dari beberapa tulang maupun bagian-bagian lainnya ya, yang meliputi ada daun telinga, di sini ada saluran telinga, ada 3 tulang ya, 3 tulang di sini tulang martil, landasan sanggudi, kemudian ada 3 saluran setengah lingkaran, ada saraf pendengaran, ada rumah siput yang dikenal dengan istilah koklea, dan ada saluran eustachius. Nah, untuk memudahkan nanti untuk membedakan dari masing-masing bagian ini, telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada telinga luar. Telinga luar itu meliputi dari daun telinga sampai ke sini ya, sampai ke sini. Nah, jadi daun telinga, saluran telinga masuk ke telinga luar. Kemudian bagian yang kedua yaitu ada telinga tengah, yang meliputi telinga tengah ada 3 tulang ini, mati landasan sanggudi. Kemudian yang bagian ketiga yaitu ada telinga dalam, yang termasuk telinga dalam adalah rumah siput koklea, saraf pendengaran. Gitu ya. Baik, kita ingat materi gelombang kemarin bahwa bunyi itu sebenarnya merupakan salah satu contoh dari gelombang longitudinal, di mana bunyi itu bisa terdengar jika terdapat medium atau zat perantara. Ya, jadi bunyi itu memerlukan medium dalam merambat. Ya. Kemudian proses mendengar pada manusia. Proses mendengar pada manusia itu meliputi beberapa tahap ya. Kalau kalian bisa simak pada animasi ini ya. Tahapan yang pertama yaitu diawali dari lubang telinga ini ya yang menerima gelombang dari sumber suara ini. Kemudian gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga.
yang biasanya gendang telinga ini disebut dengan istilah membran tympani. Getaran membran tympani kemudian diteruskan melintasi telinga tengah, yaitu yang terdiri dari 3 tulang, ya, tulang martil, landasan, dan sanggurdi. Kemudian dari telinga tengah disalurkan menuju ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea, ya. Jadi dari daun telinga ini menggetarkan gendang telinga, ya, menggetarkan gendang telinga ini. Kemudian dari gendang telinga disalurkan ke 3 tulang, yaitu martil, landasan, sanggurdi. Dari 3 tulang ini menuju ke koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ yang dikenal dengan istilah organ Corti. Dan organ Corti ini berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka, di mana sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea. Ya, di sini ada di dalam koklea itu ada organ Corti yang di dalamnya ada sel-sel rambut. Ya, sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea. Sehingga gerakan atau getaran di dalam koklea inilah yang menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf pendengar ke otak. Ya, jadi dari koklea ini akan diteruskan ke saraf pendengar menuju ke otak. Ya, jadi saling berhubungan. Saya ulangi, dari daun telinga nanti akan menggetarkan gendang telinga, dari gendang telinga akan dilanjutkan ke 3 tulang, yaitu martil, landasan, sanggurdi. Dari martil, landasan, sanggurdi menuju ke koklea, di mana di dalam koklea ini ada organ Corti, yang di dalamnya ada sel-sel rambut. Dari sel rambut ini nanti akan menggetarkan sel rambut ini akan bergetar jika ada suara atau getaran suara yang masuk. Dari rumah siput atau koklea ini akan diteruskan oleh saluran pendengar atau saraf pendengar menuju ke otak. Jadi itu mekanisme mendengar pada manusia. Selanjutnya pendengaran pada hewan. Nah, pernahkah kalian tahu hewan itu memiliki sistem sonar? Apa itu sistem sonar? Yaitu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Ya. Nah, biasanya pendengaran pada hewan nanti yang akan kita bahas adalah hewan yang bisa mendengar atau yang termasuk ke dalam makhluk hidup yang bisa mendengar bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Hewan apa saja itu? Yaitu ada ikan lumba-lumba, ada kelelawar, ada anjing, begitu ya. Baik, sekarang kita ke hewan yang pertama, yaitu ikan lumba-lumba. Sudah kalian ketahui bahwa lumba-lumba itu habitatnya ada di lautan, ya, di mana lautan itu banyak airnya. Tetapi bagaimana lumba-lumba ini bisa mengetahui posisi mangsa, bisa berkomunikasi dengan cara apa? Ya, dengan cara memanfaatkan sistem sonar ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah lumba-lumba itu bernafas melalui lubang. Lubang itu terletak di atas kepala lumba-lumba. Dan di bawah lubang ini terdapat kantong-kantong kecil yang berisi udara, ya. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba mengalirkan udara pada kantong-kantong yang terdapat di bawah lubang di atas kepala itu. Nah, kantong ini selain bisa menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, juga berfungsi sebagai pemfokus bunyi. Nah, kemudian cara lumba-lumba ini bisa mendengar adalah ketika lumba-lumba ini memancarkan gelombang ke segala arah, ya. Jadi ke segala arah nih seperti ini. Ini arahnya ke sana ya, ke depan. Kemudian jika membentur suatu benda, maka bunyi itu akan dipantulkan kembali
Perhatikan animasi yang ada di sini. Lumba-lumba mengeluarkan suara atau bunyi. Ini yang digambarkan dengan garis biru. Kemudian ketika mengenai suatu benda akan dipantulkan kembali, digambarkan dengan garis merah ini ya. Dari pantulan gelombang bunyi tersebut akan ditangkap oleh bagian rahang bawah yang disebut dengan jendela akustik. Dari bagian rahang bawah ini, informasi bunyi akan diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya menuju ke otak untuk diterjemahkan. Nah, itu cara lumba-lumba mendengar. Nah, fungsi sistem sonar pada lumba-lumba ini diantaranya berguna untuk mengetahui benda-benda di lautan, benda-benda yang bisa memantulkan bunyi yang berasal dari gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh lumba-lumba tentunya. Kemudian yang kedua untuk mencari makan, dan yang ketiga untuk berkomunikasi. Kemudian hewan berikutnya yaitu kelelawar. Nah, kelelawar ini memiliki kemampuan untuk menemukan lokasi ya, untuk menemukan atau menentukan lokasi. Nah, kemampuan ini dikenal dengan istilah ekolokasi. Bagaimana kelelawar itu bisa menentukan lokasi? Caranya, nah, padahal kan kelelawar itu kalau terbang itu pada malam hari ya, bagaimana dia bisa terbang tanpa menabrak, atau bagaimana dia bisa mengetahui posisi mangsanya ya dengan menggunakan ekolokasi ini. Nah, pada saat terbang ataupun berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, yaitu bunyi ultrasonik itu ya. Kemudian pada saat kelelawar mengeluarkan bunyi, kelelawar hanya akan terfokus pada suara yang dipancarkannya sendiri. Oke, perhatikan animasi yang ada di sebelah kanan. Jadi ketika kelelawar mengeluarkan bunyi yang digambarkan dengan garis kuning ya, maka ketika mengenai suatu benda, bunyi yang dikeluarkan kelelawar ini akan memantul kembali. Nah, pantulan dari benda tersebut itulah yang diterima oleh kelelawar. Karena kelelawar itu hanya fokus pada suara yang dipancarkan sendiri, dan rentang frekuensi yang mampu didengar oleh kelelawar ini terbatas, maka kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang terjadi. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu menyatakan bahwa jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya jika sumber bunyi, dalam hal ini kelelawar, dan penerima suara, dalam hal ini mangsanya ya, jika sama-sama tidak berpindah tempat, maka frekuensi yang dikeluarkan oleh kelelawar dan ketika dipantulkan oleh mangsanya akan terdengar memiliki frekuensi yang sama. Jadi frekuensi yang dipancarkan akan sama dengan frekuensi yang dipantulkan, dengan catatan antara sumber bunyi maupun penerima bunyi sama-sama tidak berpindah tempat. Nah, tetapi apakah kelelawar dan mangsa itu tetap diam di tempat? Tidak. Kan mereka selalu bergerak-gerak. Nah, itulah efek Doppler ya. Dimana jika mangsanya ini bergerak menjauh, maka frekuensi yang dipantulkan akan melemah. Dalam artian kelelawar ketika mendengar frekuensi yang dipantulkan oleh mangsanya terdengar semakin kecil. Nah, untuk menghindari frekuensi yang dipantulkan oleh mangsanya semakin kecil, maka kelelawar harus bisa menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Maksudnya, jika kelelawar akan mengirimkan suara berfrekuensi tinggi untuk mendeteksi mangsa yang bergerak menjauh, maka frekuensi yang dikeluarkan kelelawar harus tinggi, sehingga pantulan yang diterima dari mangsa bisa dia dengar dengan jelas. Gitu ya. Baik, kita ke aplikasi getaran gelombang dan teknologi. Yang pertama, aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi itu diterapkan pada alat yang bernama ultrasonografi atau biasa disingkat dengan USG.
Nah, biasanya kalau ibu kalian hamil ingin mengetahui kondisi janinnya, maka biasanya pergi ke dokter kandungan, dan di dokter kandungan itu akan diberi tindakan atau dicek dengan menggunakan alat namanya USG, ya. Nah, USG itu merupakan teknik pencitraan untuk diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik. Ya, jadi USG itu kalau zaman dulu masih 2 dimensi, tetapi sesuai perkembangan zaman sekarang ini, USG sekarang ini sudah 4 dimensi. Jadi sudah terlihat kondisi janin, wajah janin itu terlihat nyata gitu ya, kalau 4 dimensi. Nah, USG dapat digunakan untuk melihat struktur internal dalam tubuh seperti tendon, otot, sendi, pembuluh darah, bayi yang berada dalam kandungan, dan bisa digunakan untuk melihat berbagai jenis penyakit seperti kanker. Untuk proses pembentukan gambar dari bunyi yang dilakukan di USG ini meliputi 3 tahapan, yaitu pemancaran gelombang, penerimaan gelombang pantul, dan interpretasi gelombang pantul. Maksudnya bagaimana? Maksudnya yang pertama, alat USG itu akan memancarkan gelombang. Jika mengenai suatu benda, maka pancaran gelombang ini akan dipantulkan kembali. Nah, pemantulan kembali ini kemudian akan diinterpretasi atau diubah menjadi diubah dari sinyal listrik menjadi gambar oleh komputer. Ya, makanya kita bisa melihat kondisi janin ataupun mengetahui penyakit suatu tertentu. Yang kedua yaitu sonar. Ya, sonar seperti yang tadi sudah Ibu bahas, sonar itu juga dimiliki oleh hewan. Nah, dari hewan ini, dari sistem sonar yang dimiliki oleh hewan, dipelajari oleh manusia, maka diterapkan manusia dalam bidang teknologi. Salah satunya digunakan untuk menghitung kedalaman dasar laut. Nah, ini sudah kita bahas pada materi bunyi kemarin, di mana ada sebuah kapal menembakkan gelombang bunyi ke dasar lautan, dan oleh dasar lautan akan dipantulkan dan akan diterima kapal kembali. Nah, itu adalah manfaat sonar dalam bidang teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu terapi ultrasonik. Terapi ultrasonik ini merupakan terapi yang menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan medis. Ya, biasanya digunakan untuk menangani keseleo, kemudian dapat digunakan untuk memecah endapan batu pada penderita batu ginjal. Kemudian bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan bisa untuk menangani penyakit katarak. Pada prinsipnya sama, di mana terapi ultrasonik ini, alat terapi ini akan memancarkan sebuah gelombang bunyi. Ketika mengenai benda, maka akan dipantulkan kembali. Pantulan gelombang itulah yang akan diinterpretasi atau diubah menjadi bentuk gambar. Ya, pada prinsipnya sama. Yaitu pembersih ultrasonik. Nah, pembersih ultrasonik ini adalah alat yang menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi antara 20 sampai 400.000 Hz atau 400 kHz yang fungsinya untuk membersihkan suatu benda. Nah, biasanya pembersih ultrasonik ini digunakan untuk membersihkan perhiasan, lensa, jam tangan, alat bedah, alat musik, alat laboratorium, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah sonifikasi. Sonifikasi adalah proses pemberian energi pemberian energi gelombang ultrasonik pada suatu bahan sehingga bahan tersebut dapat dipecah menjadi bagian yang sangat kecil. Contohnya apa? Contohnya yaitu untuk mempercepat ekstraksi atau pengambilan minyak dari dalam jaringan tumbuhan dan pemurnian minyak bumi. Ya, itu contoh penerapan sonifikasi. Kemudian yang keenam yaitu pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik sama prinsipnya, yaitu pantulan gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam benda. Kemudian jika mengenai benda, kan akan mengalami pemantulan. Tetapi jika benda tersebut ternyata rusak atau korosi atau berlubang, maka kan dia tidak bisa memantulkan. Nah, itulah indikasi bahwa benda tersebut di dalamnya mengalami kerusakan. Ya. Nah, pengujian ultrasonik ini banyak dilakukan dalam produksi logam baja dan aluminium, produksi pesawat otomotif, dan industri lainnya.
materi dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami materi kali ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.